Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ayo bantu bagian video ini sebagai amal jariah. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk perbuatan baik, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya tetangga. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim hendaknya dalam bertetangga ini kita harus menggunakan adab-adab secara Islam. Ada berbuat baik pada tetangga, ya, sebagaimana agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam segala hal, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua tidak luput dari ajarannya. Begitu juga dengan adab dalam bertetangga. Anjuran berbuat baik kepada tetangga terdapat dalam surat Al-Isra ayat ke-7 yang artinya demikian kurang lebih. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman atau kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bertetangga. Islam memberikan ketegasan bagaimana sebaiknya kita memperlakukan tetangga, diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya kita harus memuliakan serta menghormati tetangga. Adab berbuat baik kepada tetangga yang pertama yaitu dengan menghormati serta memuliakan tetangga kita. Adab ini bisa dilakukan dengan bersikap sopan santun, berbicara dengan lembut, tidak menyinggung pendapatan tetangga, tidak merendahkan tetangga, dan beberapa tindakan-tindakan lain yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan bertetangga. Kemudian yang kedua adalah bertegur sapa. Sahabat saya Islam, saat ada tetangga di depan rumah, ada baiknya harus saling menyapa. Saling bertegur merupakan tata krama yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Dengan bertegur sapa, Anda bisa berinteraksi sosial yang baik. Jika Anda sering menyapa tetangga, Anda tidak akan disebut sombong. Ya. Jadi, hendaknya kita selalu bertegur sapa dengan tetangga. Ya. Ketika kita lewat, ada tetangga di depan rumah, kita sapa sekedarnya. Ya. Yang berikutnya yang ketiga yaitu tidak mengganggu tetangga dengan membuat kegaduhan. Dalam berumah tangga, teman-teman juga perlu mengatur volume suara seperti saat memutar film atau mendengarkan musik. Jangan memutar musik dengan keras, bermain dengan gaduh terutama pada waktu malam hari. Ataupun juga ketika tetangga kita ada yang sakit, hendaknya kita harus memperhatikan. Jangan sampai kita membuat gaduh atau membuat berisik dengan cara bersenda gurau atau berkelakar yang cukup keras, atau mungkin juga memutar musik dengan keras-keras. Hal ini adalah akan mengganggu hubungan dalam bertetangga.
Suara yang bising bisa mengganggu tetangga apabila yang rumahnya berdekatan. Tetangga berhak mendapat lingkungan yang tenang dan bisa beristirahat. Maka dari itu, kita harus bisa memberikan pengertian kepada sesama tetangga. Berikutnya yang keempat yaitu saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dilakukan untuk semua orang, terlebih dengan tetangga kita sendiri. Saat ada tetangga yang mengalami kesulitan, tidak ada salahnya jika teman-teman membantu. Dengan saling tolong-menolong, maka masalah akan bisa segera diselesaikan. Jadi untuk yang keempat adalah saling tolong-menolong. Yang berikutnya kelima yaitu berbagi dengan tetangga. Cara berbuat baik kepada tetangga yang selanjutnya yaitu dengan berbagi. Bila Anda sedang masak, lebih bisa membagi makanan dengan tetangga. Bisa juga saat Anda sedang pergi, alangkah baiknya membawakan oleh-oleh kepada tetangga. Dengan berbagi ini akan menjadikan hubungan bertetangga semakin erat, semakin dekat. Nah, kebiasaan orang-orang di Indonesia atau mungkin yang lebih ini lagi ada yang ada daerah pedesaan, biasanya kalau mereka bepergian selalu mengingat tetangganya, di mana mereka pulang kemudian memberikan sekedar oleh-oleh berupa buah tangan, biasanya adalah dalam bentuk makanan atau yang disebut dengan jajan. Jajan itu bisa juga tidak harus makanan, tapi bisa berupa benda-benda yang mungkin antik ya. Dalam sabda Rasulullah, beliau mengingatkan bahwa wanita pada zamannya tidak menyepelekan pemberian tetangga sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi apapun bentuk pemberian dari tetangga, terimalah dengan syukur ya. Dengan banyak bersyukur, insya Allah rezeki akan semakin ditambah. Jangan melihat bentuknya, jangan melihat nilainya, jangan melihat harganya, tapi lihatlah adalah persaudaraannya bertetangga ya. Kemudian yang keenam, hindari ngobrol lama dan tidak penting. Adab bertetangga selanjutnya yaitu tidak lama-lama dalam berbicara, apalagi membahas satu hal yang tidak terlalu penting. Walaupun pada kenyataan hidup bertetangga tidak bisa lepas untuk berbicara satu sama lain, namun sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini untuk menghindari pembicaraan seperti ghibah atau menggunjing. Ya, biasanya ini mohon maaf untuk ibu-ibu ya, kalau sudah ngobrol gabung dengan tetangga, kemudian obrolannya akan kesana kemari yang mungkin juga akan menyinggung atau istilahnya ngerasani. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, janganlah kita terlalu lama untuk ngobrol dengan tetangga. Cukup secukupnya saja. Yang ketujuh yaitu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Cara berbuat baik kepada tetangga yang selanjutnya yaitu saat Anda melihat tetangga yang sakit, maka sebaiknya untuk segera dijenguk. Anda bisa mengunjungi tetangga yang sakit tanpa memandang status, dan dalam bertetangga, kesetaraan harus dijaga dengan baik-baik. Jadi kita hendaknya di sini tidak boleh memandang antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain ya dengan pandangan yang berbeda. Mungkin karena si A lebih terhormat, lebih kaya, maka dia akan mendapatkan penghormatan yang lebih. Hendaknya tidak demikian.
tapi kita harus memperlakukan sama. Demikianlah ulasan mengenai ada berbuat baik kepada tetangga. Dengan berbuat baik, maka lingkungan masyarakat akan terasa harmonis dan damai. Lingkungan yang damai tentu akan membuat tempat tinggal menjadi nyaman. Walau hala bisawab, ayo bantu bagikan video ini sebagai amal jariah. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, jika ada kekhilafan, ada kesalahan, ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal jariah sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang beliau mengatakan bahwa barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan atau kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Walau alam bisawab, ayo bantu bagikan video ini ya. Ada kesalahan dan kekurangannya mohon untuk bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.